kisos, wujubi kisos. Wasyaro itu wujubi kisosi, bermula beberapa syarat-syaratnya kisos. Fil qatli dalam membunuh, arbaatun itu ada 4. Syarat seseorang itu terkena kisos ketika membunuh seseorang itu ada 4 gitu maksudnya. Wa fi badil nusahi, dan dalam tulisan yang lain, tapi ada tulisan yang lain gitu maksudnya. Faslun, bermula beberapa fasal, menjelaskan suatu fasal ke beberapa. Wasyaro itu wujubil kisosi, bermula beberapa syarat-syaratnya kisos. Arbaun itu ada 4, jadi boleh arbaatun, boleh arbaun. Bedanya apa? Kalau arbaatun itu dia muzakkar, kalau arbaun itu muannas. Enggak, ini benar. Kalau di angka itu 3 sampai 10, begoirita, dengan tanpa ta itu menunjukkan muannas, dengan ta itu menunjukkan muzakkar. Kalau di angka. Kenapa? Alasannya karena syaroid itu adalah jama. Jama taksir itu bisa diikutkan muannas, bisa diikutkan muzakkar. Faedahnya mana? Al-jam'ul mustasnayat. Setiap jama itu bisa dihukumi sebagai muannas. Kalau laki-laki beraninya bareng-bareng mulu, nggak berani sendirian, berarti apa? Banci. Kalau ada laki-laki penakut, ya banci berarti. Masa harus ada temennya? Mau ke WC aja harus ditemenin. Al-awalu bermula yang pertama, ayakuna itu hendak ada. Kita bener ya pakai foto koribnya ya tengah ya. Ayakuna itu hendak ada apal kotilu. Siapa al kotilu? Orang yang membunuh. Baliwon itu orang yang balik. Berarti kalau nggak balik, nggak terkena kisos. Kayak anak kecil membunuh nggak sengaja, itu nggak kena kisos. Fala kisoso, maka tidak ada kisos itu mewujud. Ala sobin, atas anak kecil. Walau kola, dan apabila berkata siapa sobi, ana bermula saya, al ana di saat ini, sobiun itu anak kecil. Sodako yang dibenarkan siapa sobi, bila yaminin dengan tanpa sumpah. Asani bermula yang kedua, ayakuna itu hendak ada siapa al-qatilu orang yang membunuh, akilan itu orang yang berakal. Berarti orang yang tidak berakal tidak terkena kisos. Kayak orang gila. Di Indonesia juga sama, orang gila itu nggak terkena hukum. Fayam tani'u, maka tercegah apal kisosu kisos, min jununin dari gila. Orang gila nggak kena kisos. Ila in taqoto'a, terkecuali hilang apa jununuhu, gilanya man atau majnun. Fayuk tasu, maka dikisos. Minhu dari man, zamana ifaqotihi, di waktu sehat atau waras paham ya? Sehatnya, sadarnya majnun. Wa yajibu, dan wajib apal kisosu kisos alaman atas seseorang zala yang hilang apa akluhu, akalnya man. Bisyurbil muskirin, bisyurbi muskirin, sebab meminum yang memabukkan. Muta'addan dengan sengaja.
fi syurbihi dalam meminum muskir. Fa kharaja maka keluar siapa man seseorang lam yata'adda yang tidak sengaja siapa man bi'an syariba dengan hendak meminum siapa man syai'an akan sesuatu zonahu yang menyangka siapa man hu akan syai' zonahu yang menyangka siapa man hu akan syai' ghairu muskirin akan selain memabukkan atau akan tidak memabukkan, mengira sesuatu perkara itu tidak memabukkan. Fazala maka hilang apa akluhu akalnya man fala kisos maka tidak ada kisos itu wujud alaihi atas man. Maksudnya gimana? Syarat yang kedua orang yang terkena kisos itu adalah orang yang berakal. Berarti kalau seandainya seseorang itu tidak berakal maka tidak terkena kisos. Kayak apa? Kayak orang gila. Kecuali apa? Kecuali kisosnya itu bisa terjadi ketika dia sehat. Maksudnya gimana? Kayak ketika dia gila. Ketika dia gila tiba-tiba apa? Nyuri atau merusak barang. Nah, ketika dia sehat bisa kena nggak? Bisa. Ketika dia sehat. Kayak umpamanya gini. Saya pakai sekarang kan gila nih. Sekarang ya kan gila enggak kan. Nah terus apa, nyuri, habis nyuri apa, ternyata besoknya gila. Maka ketika gila itu tidak terkena kisos. Ketika sehat lagi gimana? Ketika sehat lagi ya terkena kisosnya ketika kapan? Ketika dia sehat lagi. Yang tidak terkecuali itu gimana? Orang mabok kan akalnya hilang, itu tetap terkena kisos. Kalau orang yang mabok, beda dengan orang yang tidak mabok. Orang gila itu beda. Kalau orang yang mabuk dengan tidak sengaja, itu juga tidak terkena kisos. Ada nggak? Ada. Kalian tahu kecubung? Kecubung ada yang tahu? Cebong. Kecubung hewan. Sarung. Kecubung itu suatu tumbuh-tumbuhan, kayak tumbuh-tumbuhan kalau kalian tahu, bentuknya kayak terong. Bukan terong-terongan, terong. Enggak. Tahu kan terong, kalian terong? Nah, bentuknya kayak terong, cuman dia ada duri-duri sampingnya. Kalau dimakan itu bisa mabuknya selama 1 minggu. Mabuknya selama 1 minggu, bayangin. Gak ngomong yang lantur kayak orang gila selama 1 minggu. Itu kalau dipotong-potong itu bisa dicampur dijadiin rujak. Pas persis terong banget, terong yang kecil-kecil. Emang pare ada yang mabuk karena pare? Emang ada yang gila karena makan pare? Pare gila. Udah lanjut, biar nggak capek-capek banget. Wasalisu bermula yang ketiga, alayakuna itu hendak tidak ada siapa al-qatilu, seseorang yang membunuh, walidan itu orang tua, limaktulin bagi orang yang dibunuh. Nah, ini dalam Islam itu beda. Kalau dalam Islam itu ketika orang tua itu membunuh anaknya karena pendidikan, itu tidak terkena kisos. Kalau orang tua bunuh anaknya, kemungkinan satu, nggak ada sebabnya ya. Kemungkinan satu, orangnya gila. Gila karena apa? Nggak punya duit. Takut apa? Takut anaknya kelaparan. Jadi ini dia gila. Anaknya dibunuh. Nggak mungkin orang waras. Orang gila. Fala kisoso, maka tidak ada kisos itu wujud ala walidin atas orang tua. Yaktulu yang membunuh siapa walid waladahu akan anaknya walid. Wa insafula walaupun ke bawah apal waladu anak.
Qala berkata siapa Ibnul Kaj, walau hakama dan apabila menghukumi siapa al-hakimu hakim biqotli waladin dengan membunuh anak, membunuhnya orang tua gitu. Liwaladihi kepada orang tuanya, kepada anaknya Walid. Nuqido maka dirusak apa hukmuhu, hukumnya hakim. Hukumnya hakim itu bisa digantikan. Warabi'u bermula yang keempat, alla yakuna itu hendak tidak ada siapa al-maktulu orang yang dibunuh. Angkaso itu lebih kurang minal qatili dari orang yang membunuh. Bikufrin sebab kafir aurikin atau budak. Fala yaktulu maka tidak dibunuh siapa muslimun muslim. Bikafirin sebab kafir harbian yang bangsa dibunuh atau diperangi. Karena ada sama halnya ada siapa kafir au zimian atau kafir zimi, au muahadan atau kafir muahad. Kafir muahad itu kafir yang dijanjikan perjanjian. Ada perjanjian di dalamnya. Kalau zimmi kan damai. Kalau muahad itu ya sebenarnya masih ada perselisihan, cuman dia bisa hidup di lingkupan orang Islam tapi dengan adanya perjanjian. Namanya kafir muahad. Wala yuqtalu dan tidak dibunuh siapa harun orang yang merdeka birokikin sebab membunuh budak. Seorang yang orang merdeka membunuh budak itu tidak terkena kisos. Kisos itu gimana? Ketika membunuh dibunuh lagi. Kalian punya budak, ternyata bunuh budaknya, maka tidak terkena kisos, tidak dibunuh lagi. Beda kalau sama-sama orang merdeka, kayak apa namanya? Kokoh bunuh siapa? Ya Meki dibunuh sama Kokoh. Akhirnya orang tuanya Meki nggak terima, ngomong saya nggak terima, maka Kokoh bisa dibunuh lagi. Tapi yang memutuskan siapa? Ya hakim. Tapi kalau budak enggak. Kenapa? Kalau budak itu ya mau gimana mau nggak terima, siapa yang mau terima? Siapa yang mau nggak terima? Yang milik dia sendiri. Paling apa? Paling denda doang. Nggak sampai dihukum mati gitu. Tapi kalau sesama orang merdeka itu bisa sampai dihukum mati. Kalau di Indonesia nggak ada orang sampai dihukum mati karena membunuh berencana dihukum mati nggak? Enggak. Orang membunuh berencana di Indonesia itu bukan dihukum mati, tapi ya dihukum. Paling berat itu dihukum apa? Seumur hidup. Mending dibunuh apa mending di penjara seumur hidup? Kenapa? Kejam banget ya dibunuh ya. Kalau Islam itu adanya alat membunuh itu pakai pedang. Kalau orang-orang Eropa zaman-zaman penjajahan eksekusi bunuh hukuman mati itu kejam-kejam banget. Bukan digantung doang, lihat yang disetrum, kepalanya begini terus setrum dari kepalanya. Ada yang pakainya ditarik pakai kuda. Tangannya diikat di kuda sebelah, ada kuda 4. Satu kuda tangan satu kudanya tangan satunya lagi, kakinya juga diikat kuda lagi, kaki satu juga diikat kuda lagi. Itu kuda itu disabet biar lari berlawanan. Itu sampai putus. Ya sekarang tembak. Hukuman Islam yang paling ngeri, yang paling terbunuh secara berlahan-lahan, pasti ngerasain sakit. Itu karena apa? Karena zina. Zina itu hukumannya apa? Dilemparin batu sampai mati, tapi bukan batu yang gede, batu yang kecil-kecil segini-gini sampai mati.
Berarti dosanya zina emang gede banget. Dilemparin batu segini-gini sampai mati. Kalau masih kalau belum nikah, masih bercakap sama perawan, ngelakuin zina, hukumannya apa? Dicambuk sampai 100 kali. 100 apa 1000? 100 ya? 100 kali. Tapi kalau udah nikah, kakinya dikubur, tangannya diikat, kelihatannya cuman badannya sama kepalanya doang, tapi ada yang kepalanya doang yang kelihatan. Ya intinya mah dilemparin pakai batu sampai mati. Alasannya apa? Ya udah punya istri, kok masih selingkuh aja sih? Dilemparin batu sampai mati. Berarti dosanya zina emang lebih gede. Ini ya kan, makanya hati-hati. Laukana apabila ada siapal maktulu orang yang dibunuh, angkoso itu lebih rendah minal qotili daripada orang yang membunuh, bikibarin sebab lebih tua, au sigorin atau lebih kecil, au tulan atau lebih tinggi, au kosrin atau lebih pendek. Masalah halnya seumpamanya fala ibarota, maka tidak ada perbedaan bidzalika dengan sebab itu. Yang bisa menyebabkan hukumannya berbeda dengan kisos yang pertama gimana? Itu kayak apa? Kayak orang tua sama anaknya. Terus apalagi? Kayak pemilik punya budak. Itu juga hukumannya nggak separah yang sama tingkatan. Tapi kalau suami dan istri itu tetap terkena kisos. Suaminya galak sama istrinya, akhirnya istrinya dibunuh. Keluarga istrinya nggak terima, itu bisa dituntut. Karena istri itu tidak bisa dinamakan budak. Beda. Nah, ini ada yang lebih serem nih. Waktu talu dan dibunuh siapal jama'atu jamaah, suatu golongan bil wahidi dengan sebab meninggal satu orang. Ingkafa'ahum apabila membunuh siapa wahid hum akan jamaah, wakana dan ada apa fi'lu kulli wahidin, setiap satu orang yang minhum dari jamaah lau infaroda, apabila melakukan siapa kullu wahid, karena ada siapa wahid qotilan itu orang yang membunuh, summa asyara kemudian memberikan isyarat siapal musonib liko aidatin karena kaidah. Wa kullu syakhsina bermula setiap orang-orang jaro yang melakukan jaro berlaku apal kisos. Berarti syakhsaini ya. Bainahuma di antara syakhsaini fi nafsi dalam satu jiwa. Yajri itu berlaku apa kisos bainahuma di antaranya syakhsaini fil atrofi dalam suatu keputusan lah. Maksudnya gimana? Ketika ada satu orang terbunuh, tapi yang ngerjain dua orang kasus membunuh itu, maka dua-duanya terkena kisos yang sama. Ada satu orang yang membunuh dua orang, maka yang dihukum yang mana? Apakah setengahan? Ya enggak, dikisos kedua-duanya dengan kisos yang sama. Pokoknya dibunuh, keputusannya dibunuh semua, ya bunuh semua. Itu karena sebab membunuh satu orang. Kalau emang benar-benar dengan sebab upaya dua orang itu berupaya untuk membunuh satu orang. Kalau sekarang gimana? Kalau sekarang enggak. Kalau sekarang divisum. Penyebab kematian utama itu siapa? Maka dia dianggap yang paling bersalah.
Ya, soalnya sekarang udah ada visum. Kayak kasus pemerkosaan. Itu anak umpamanya anaknya lahirnya satu. Itu si anak itu anaknya si A apa B apa C apa D. Umpamanya yang perkosa 5 orang umpamanya. Itu lahir si anak. Itu ayahnya siapa? Apakah 5-5-nya jadi ayahnya semua? Kenyataannya enggak, kenyataannya satu orang doang yang jadi. Apakah nasab dari perzinahan itu nasabnya ke bapak genetiknya? Enggak. Umumnya gini. Siapa di sini? Pak Is. Pak Is sama mami kucing itu. Tiba-tiba pacaran terus apa? Ngasilin anak. Nah, anak ini tuh nasabnya ke siapa? Apakah ke Pak Is? Kalau tidak ada tidak adanya akad, maka tidak adanya nasab. Tidak adanya nasab. Nah, terus gimana? Kalau nggak adanya nasab, ya ketika pernikahannya nggak boleh walinya orang tuanya tadi. Nah, kalau dari hasil gini, kalian hubungan dulu, ada yang hubungan dulu. Akhirnya dari hubungan itu perempuannya hamil. Nah, ketika hamil baru ketahuan, terus baru nikahkan. Itu gimana hukumnya? Sekarang banyak nggak yang kayak gitu? Banyak. Kita nggak bisa menafikan apakah dia ustadz apalagi santri, nggak bisa. Kiai aja ada yang kayak cabul istilahnya kan, di berita-berita. Dapat nasab nggak? Gimana kalau secara agama nggak dianggap, secara negara juga nggak dianggap? Sengsara nggak? Sengsara. Nggak bakal, walaupun suaminya kaya banget gitu. Kalian punya anak dari dia. Umpamanya siapa di sini yang paling kaya? Michael Jackson umpamanya ya. Iqbal Dira. Ada di sini. Walaupun paling kaya umpamanya di sini Adnan paling kaya nih, walaupun paling kaya, ketika ada kayak gitu tetap nggak dapat warisan. Secara agama dan secara negara tidak mendapatkan warisan. Kalau kawin kontrak juga nggak boleh. Kalau kawin siri gimana? Kawin siri itu diperbolehkan secara agama dan dia mendapatkan warisan secara agama, tapi tidak mendapatkan warisan secara negara. Makanya perempuannya juga jual mahal sedikit walaupun dia kaya. Kalau dia mau nikahin maksudnya, itu ya harus resmi walaupun jadi istri kedua. Jangan siri-sirihan. Rugi di perempuan, ruginya apa? Ketika anaknya udah gede, mau nyekolahin, kakaknya ikut siapa itu? Anaknya. Kakaknya mau diikutin siapa? Kakak itu keluar karena adanya pernikahan. Karena adanya pernikahan itu kakak baru keluar. Kayak sama nih. Kalau ada pemerkosaan berarti yang dihukum, yang kena kisos itu siapa? Ya semuanya terkena. Semuanya terkena kisos. Beda kasus zina dengan pemerkosaan. Kalau pemerkosaan itu ya murni yang dihukum laki-lakinya doang. Kalau sama-sama seneng gimana? Ya dihukum semua.
Diperkosa terus apa perempuannya lanjut gitu kan. Aduh. Tanggung gitu, sedikit lagi tanggung. Apa? Emang ada yang kayak gitu? Ada tadi. Oke. Ada tadi. Sama kalau laki-laki sama laki-laki dosa enggak? Nih, walaupun laki-laki sama laki-laki, kalau kalian ada kerasa sama, ada emang cowok sama cowok di sini? Pakai sama siapa pakai? Mau cewek cowok sama aja ya. Nih, kalau cowok sama cowok dia sampai kebayang ya rasanya itu dia itu perasaan dia kayak sama cewek, maka tetap hukumnya dosa. Sama, ada lagi nggak? Sampai suami istri, kalau sampai suaminya itu bayangin istrinya ketika lagi berhubungan itu bayangin orang lain, nggak boleh. Sakit hati nggak perempuan kayak gitu? Sakit hati, berhubungan sama istrinya tapi ingetnya sama siapa? Sama tetangganya. Berhubungannya sama istrinya ternyata apa? Istrinya membayanginnya sama siapa? Sama artis Korea. Ternyata suaminya nggak dianggap. Aduh, sesara. Ada yang kayak gitu? Udah banyak. Ini sampai dalam kurung satunya lagi ya. Alati litil kanaf nafsi. Alati litil kal nafsi. Karena demikian itu jiwa. Fakama yustarotu, maka seperti halnya disyaratkan fil qatili bagi orang yang membunuh apa kaunuhu adanya qatil. Mukallafan itu orang mukallaf. Yustarotu itu disyaratkan fil qati'i bagi orang yang memotong litorfi kepada anggota, litorfin kepada anggota. Apa kaunuhu adanya qati, mukallafan itu orang mukallaf. Wahina idzin, dan ketika demikian itu yustarotu faman, maka bermula siapa orang layak tulu yang layuk talu yang tidak dibunuh, siapa man bisyaksin dengan sebab membunuh seseorang, layuk ta'u maka tidak dipotong siapa man bitorfihi sebab anggota yang terpotongnya sahas. Seseorang itu ketika tidak mukallaf maka tidak dibunuh sebab seseorang itu membunuh seseorang. Bahasanya seseorang membunuh seseorang susah banget ya. Seseorang itu tidak terkena kisos untuk dibunuh ketika walaupun dia membunuh orang lain ketika dia itu tidak mukallaf. Mukallaf itu apa? Yang namanya mukallaf akil dan balik.
akil, berakal, balik. Jadi apa sih yang dinamakan mukallaf? Orang mukallaf adalah orang yang sudah mencapai umur balik dan berakal. Itu namanya mukallaf. Kalau nggak akil balik, maka tidak terkena kisos walaupun dia membunuh seseorang. Kayak orang gila membunuh seseorang lain, maka dia tidak terkena kisos. La yuqta'u bitorfihi, dan tidak terkena kisos juga sebab memotong anggota tangan, anggota badan dari anggota badannya orang lain. Kalau nggak apa? Kalau nggak akil balik. Kalau akil balik gimana? Kalau akil balik ya terkena kisos. Jadi kisos itu bukan bunuh terus bunuh lagi, enggak. Yang nggak boleh dikisos itu apa? Cuman pemerkosaan doang, itu nggak boleh kisos. Ya umpamanya perempuannya diperkosa, masa perempuannya mau balas merkosa cowoknya lagi? Paling jadinya apa? Hadnya gimana? Ya udah, apa namanya? Ranjam umpamanya, apa jilid itu cambukan. Ranjam itu apa, dilemparin batu sampai mati, tergantung. Bukan kisos itu dibalas dengan sesamanya gitu. Perkosa lagi, kan nggak bisa. Seneng-seneng. Dimas. Kalau cowok ganda. Dimas, ini kode ke kamu. Kode ke kamu. Dimas, kode loh tadi, Mas. Ya. Soalnya yang makhluk yang paling misteri itu emang perempuan, penuh dengan rahasia. Kadang-kadang ngomong nggak apa-apa, ternyata ada apa-apa. Ngomong nggak bohong, padahal mah ada bohong sedikit juga. Kalau ganteng mah nggak apa-apa katanya. Udah dia pulang ya.